Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita bakal cobain Puma Speedcat ini di habitatnya. Yes, apalagi kalau bukan di mobil berperforma tinggi seperti BMW M2 ini. Dengan hampir 500 horsepower, rasa-rasanya udah boleh lah ya dan certified lah ya sebagai mobil berperforma tinggi. Dan FYI aja, Puma Speedcat ini kan memang didesain untuk sepatu berkendara di mobil berperforma tinggi. Kayak gimana rasanya? Yuk langsung ikut gua masuk ke dalam. Oke, kayak gini dalaman BMW M2 ya. Salah satu M series nih. Udah banyak karbon-karbonannya dan ini interiornya memang agak mirip ya dengan seri 3 yang kemarin kita coba. Nah, yang jadi pertanyaan kan kayak gimana Puma Speedcat di habitatnya? Ini dia, Puma Speedcat di habitatnya. Mengerikan sekali, baru ditowel sedikit sudah bergetar. Harus hati-hati ya guys ya. Oke, dan kalian bisa lihat nih, ini rasanya memang jauh lebih proper. Ya namanya juga M series, pasti diciptakan pedal gas dan pedal remnya lebih enak lagi. Apalagi ditambah dengan sepatu yang kayak gini. Ya tuh kalian bisa lihat ya, detail bawahnya. Ketika kita pindah-pindah, itu wah, bisa dengan mudah dan lincah tanpa takut ngegores bagian belakang sininya karena karetnya yang sampai di situ. Gokil. Nah, biar experience-nya lebih lengkap, langsung aja kali ya kita gas tes mobilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untung jalanannya tidak terlalu ramai, jadi tidak terlalu ngeri. Yang ngeri itu adalah gasruknya sebenarnya. Tapi nggak gasruk ya, Kang ya? Ground clearance-nya sih masih aman ya buat dipakai daily ya. Oke. Masih agak cukup tinggi lah. Ini kita lagi pakai mode comfortnya. Oke. Nah, kesan pertama begitu keluar, kita nginjekin kaki ke pedal gasnya ya. Suaranya tuh langsung meraung. Jadi takut gimana gitu, karena takutnya taruh dalam nginjeknya. Kebiasaan pakai LCGC. Nah, inilah yang membuat ya teman-teman ya, lebih baik pakai Puma Speedcat di mobil performa tinggi daripada pakai LCGC. Kenapa? Ya alasannya ini tadi. Jadi karena sangat-sangat responsif dan ini kan high performance nih ya si gasnya. Jadi kalau salah sepatunya tebal gitu ya, dia akan maksimal kerasanya. Tapi dengan profil yang tipis dari si Puma Speedcat ini, dengan si pedal gas yang sangat sensitif ini, kita masih sangat bisa mainin dengan detail si gas rem dan gas remnya, feel-nya gitu ya, bener-bener bisa sedetail mungkin. Oke, izinkan gua buat ngebejak dulu sedikit ya. Nggak terlalu kenceng juga kok. Ini cuman gua tambahin sedikit banget aja dari tadi ya. Ternyata udah tembus 50 km per jam. Gak sehat nih kalau di jalan raya kayak gini, terlalu kenceng ya. Tapi maksudnya gini loh, dengan bantuan sol yang tipis, feel-nya itu bener-bener bisa kerasa dan sangat bisa diatur. Oke, butuh nginjek rem tiba-tiba nih ya. Oke, dan pindahnya juga bisa sangat lincah. Kenapa? Karena tadi profil si sepatunya yang begitu slim ya, begitu slick, itu bikin nggak nyangkut si sepatunya di pedal gas dan di pedal rem. Nah ini masih konsisten nih sama pengetesan kita kemarin ya pas lagi bedah. Oke, kita lanjut dulu sedikit ya. Ini M series ini biasanya ya kata orang ya kan ya, kerasa banget geradak geruduk gitu katanya ya. Kalau enggak juga ya. Kalau buat di M2 sih sebenarnya gimana mode berkendaranya? Oke. Karena kan kita lagi pakai mode yang comfortnya, jadi masih dapat nyamannya, masih dapat lah. Cuman kalau nanti kita pindahin modenya ke sport, itu karena kan kaki-kaki juga menyesuaikan, jadi pasti akan lebih rigid sedikit. Tapi rigidnya ini bagus sebenarnya ya. Iya betul. Karena handlingnya jadi bagus juga sih. Wah, ini mudah-mudahan kalian denger ya, ini suara knalpotnya, gerungannya kedengeran nih sampai dalam. Bukan berarti jelek, tapi ini tuh itu menggetarkan feel gerungnya. Ini aja putar balik. Oke, baiklah. Kita putar balik guys. Pindahin ke
mode M1-nya aja. M1, oke. Nah, sip. Ini bedanya mode M1 ini apa nih Kang? Kalau mode M1 ini kita udah pakai mode sport. Kalau yang tadi kita masih pakai mode comfortnya. Nah ini saya udah pakai mode sportnya nih. Habisin aja motornya. Oke. Dia remnya pasti lebih tajam juga. Iya, tadi kerasa langsung digit banget ya. Baru diinjek dikit tuh. Makanya penting banget memang pakai sepatu yang profilnya tipis ya Kang ya. Iya. Kalau yang tebel, wah enggak deh. Kalau yang tebal kita nggak kerasa feel-nya bahwa ini udah ngerem nih kayaknya. Iya, itu gawatnya sih di situ. Wow. Wah, ini guys, ini tuh bener-bener cuma ditoel dikit loh remnya, udah nyampe 51 km per jam. Oke, pantas makanya memang kita butuh sepatu kayak si Puma Speedcat ini buat ya buat kayak gini. Biar tadi bisa mainin si remnya, gasnya dengan baik gitu ya, meskipun cuma ditoel sedikit. Jangan sampai nih kalian katakanlah pakai profil sepatu yang tebal kayak dead shoes gitu ya, nyetir mobil kayak gini, meskipun bisa ya kalau kalian udah jago, tapi nggak gua rekomen karena butuh kepresisian kaki kalian ini nginjek pedal gas dan pedal remnya. Wah, ini Kang, saya yang udah nyetir lebih dari 10 tahun aja tetap deg-degan loh Kang. Ya, ini karena memang beda. Kalau M series tuh kita memang secara edukasi ke customer-nya pun beda. Oke. Karena kan mobil dengan performa yang tinggi juga harus dengan kestabilan membawa kendaraannya juga harus lebih, effortnya harus lebih betul. gitu. Karena torsi yang dikasih, HP yang dikasih kan gede juga gitu. Betul. Ini salah-salah dikit aja ya kalian, wah gila. Liar mobilnya soalnya. Iya. Dan mohon maaf, ini pun 10. Kalau nginjek gasnya pun nggak kayak LCGC. Sorry banget, ini nggak sedalam LCGC. Karena ya memang mesinnya nggak bohong. Berapa HP Kang? Ini tuh kalau saya nggak salah ya, itu tuh ini masih di bawah 500 HP lah. Di bawah 500 HP ya, Iya. tapi udah gede sekali. 400-an lah, iya. Sudah gede sekali. Gede. Ini. Untuk mobil yang dengan tuningan untuk kenceng, tapi masih bisa dibawa daily mobilnya. Iya, benar. Dengan mode comfort tadi masih ketakar lah buat Masih dipakai daily. ketakar, betul. Ada satu hal yang menarik lagi tadi ya. Kaki gue tuh gede. Size-nya 12,5 biasanya memang di Puma ini pakai 12 dan kelebarannya itu 12 mm. Jadi profilnya memang gede dan lebar ya. Nah, pas pindah-pindah pedal gas itu sering terjadi kakinya itu nabrak meskipun udah pakai sepatu yang slimming, tapi sangat bisa diminimalisir karena si Puma Speedcat ini kan profilnya lebih slimming ya. Nah, dia lebih ngiket, jadi tadi gue cuma nabrak sekali pas lagi ini, dan itu pun nggak parah. Jadi nabraknya itu bukan sampai yang bikin nyangkut, atau misalnya lagi ngegas nih mau pindah ke rem, nabrak sedikit gitu remnya jadi bikin kagok. Nggak sama sekali. Ini sangat-sangat proper sekali dipikirkan oleh Puma, dan ketika nabrak si pedal sampingnya pun, karena profilnya yang kayak begini ya, kalian mungkin bisa lihat detail bagian arcnya dan bagian bola-bola kakinya itu kan slimming. Terus strukturnya di sana itu membuat dia nggak nyangkut tapi sliding gitu, dan ini bagus sebenarnya untuk kejadian-kejadian use kayak gini. Gokil. Ini kalau boleh tahu harganya berapa nih Kang? Kalau untuk M2 ini di 2M85. 2M85. Tuh, kembalian beli Speedcat cukup nambah 2M85 aja udah bisa dapat BMW M series guys. Sangat-sangat reasonable ya. Kalau kalian ngotot nih ya, masih pengen bawa Puma Speedcat buat jalan-jalan keliling mall kayak gua kemarin tuh. Nah, by the way, gua juga coba nih si Puma Speedcat-nya buat keliling kemarin Mall Summarecon Bandung ya. Itu kan mallnya cukup luas dan kayak gini nih hasilnya. Oke, jadi sekarang gua mau ngetes Puma Speedcat buat jalan. Kita start dari Rumbla ya. Ini ngaco sih, baru 128 meter udah pegel. Udah berhenti jalan belum? Jangan, belum. Oke, kalau menurut gua sebenarnya bisa aja, ternyata dia dipakai jalan agak lama, tergantung ketahanan diri kalian ya, sama kekuatan otot. Cuman memang tidak recommended untuk kesehatan kaki jangka panjang. Nah, apa yang gue temukan, satu lagi, tidak cocok untuk berdiri lama. Jadi kalau kalian tipe yang di mall, jalan dikit, berdiri, diem gitu ya, lihat-lihat
dagangan, ya itu bukan buat kalian karena ini makin dipakai berdiri lama makin pegal. Nah kalau dipakai move jalan terus mungkin sedikit lebih baik, tapi ya kerasa juga lebih cepet capek kakinya kayak gitu. Mungkin gue sih lebih menyarankan ya kalau pengen yang siluet yang minimal itu pakai Vibram Five Fingers saja. Aneh memang bentuknya, tapi jauh lebih enak Vibram Five Fingers dipakai buat jalan daripada Puma Speedcat ini. Nah, kalian udah lihat sendiri kan apa yang terjadi sama gue ketika jalan baru sedikit aja. Nah, memang seharusnya kalian bawa Puma Speedcat itu ke habitatnya, setidaknya ke mobil. Jadi kalian nyetir mobil dengan sepatu yang proper kayak gini, atau lebih baik lagi di habitat yang sejatinya di dalam mobil sport dengan horsepower tinggi, performance tinggi seperti BMW M2 ini, ya kan? Nah, di mobil yang kayak gini kalian akan ngerasain jauh sekali nikmatnya, dan bener-bener semua desain si Puma Speedcat ini reasoningnya tuh, oh iya kenapa ya bentuknya kayak gini, oh iya kenapa ya fittingnya kayak begini, kenapa soalnya sampai belakang, itu semua terjawab sudah ketika kalian pakai mobil dengan performa setinggi ini. Iya karena memang beda, semuanya itu beda di sini ya. Gue udah sempat bahas tadi sedikit demi sedikit ya, mudah-mudahan bisa dicerna. Dan maaf nih ya, ini BMW M2 nya bukan punya gue, ini dari Tunas BMW, jadi kita nggak bisa pinjem lama-lama ya. Tapi kalau kalian mau juga dan mau ngetes mungkin berhari-hari ya Kang ya, nggak ada salahnya buat langsung kontak Tunas BMW, ya nggak sih? Oke. Siapa tahu kan harganya cocok, cuma 2,8 M aja, besok bisa langsung di garasi gitu kan ya. Nah, jadi kalau kalian tertarik nih buat bawa pulang BMW M2 ini, langsung aja cek kontaknya dari Tunas BMW, ada di sini ya. Nanti kita juga taruh di kolom description. Nah, sementara itu, gue mau menghabiskan waktu dengan BMW M2 ini sampai puas. Oke, itu aja dulu sedikit dari gue kali ini ya. Sampai ketemu di experience sepatu selanjutnya. Bye-bye.